Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait tentang merumuskan strategi tingkat dasar dan tingkat perusahaan. Nah, di sini yang akan mempresentasikan terkait dengan hal ini adalah saya sendiri dengan Nila Aulia Rahmawati dan teman saya yaitu Siti Nurma Khafifah. Yang pertama itu ada hakikat formulasi strategi. Untuk formulasi strategi ini adalah langkah awal dalam manajemen strategi yang menentukan arah panjang suatu organisasi. Dimulai dari menetapkan visi, misi, mengidentifikasi peluang, dan ancaman yang berasal dari internal maupun eksternal, serta menetapkan tujuan dan alternatif strategi yang sudah tertata atau sudah sesuai. Lalu di sini untuk formula strategi itu memiliki beberapa tingkat. Yang pertama itu ada tingkat corporate. Untuk tingkat corporate ini menentukan industri apa yang dijalankan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada tingkat bisnis. Untuk tingkat bisnis ini menentukan cara bersaing dalam tiap unit bisnis. Yang ketiga itu ada tingkat fungsional untuk mendukung strategi bisnis dengan kebijakan departemen. Dan yang terakhir itu ada tingkat operasional adalah untuk implementasi teknis harian strategi. Untuk materi kita kali ini adalah tentang strategi tingkat perusahaan dan strategi tingkat dasar. Untuk strategi tingkat perusahaan ini berfokus pada keputusan makro yang mencakup keseluruhan perusahaan seperti ekspansi, diversifikasi, akuisisi, alokasi sumber daya. Contohnya itu adalah perusahaan induk yang memutuskan untuk memasuki industri baru melalui akuisisi perusahaan lain. Lalu yang kedua ada strategi tingkat dasar atau bisnis. Untuk strategi ini biasanya berfokus pada unit bisnis tertentu atau bagaimana caranya bersaing. Umumnya itu mengacu pada 3 strategi Porter. Yang pertama itu ada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua ada diferensiasi atau differentiation. Yang ketiga ada fokus. Proses strategi menurut Porter yang pertama menetapkan visi dan misi organisasi atau perusahaan, yang kedua menentukan tujuan strategis jangka panjang, yang ketiga melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang keempat menemukan keunggulan bersaing dari sumber daya, yang kelima mengembangkan strategi alternatif, yang terakhir memilih strategi terbaik. Tahap selanjutnya adalah tahapan penyusunan strategi, di mana di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap penginputan dengan menggunakan external factor evaluation atau internal factor evaluation dan CPM untuk mengevaluasi atau menganalisis kondisi perusahaan. Yang kedua ada tahap pencocokan atau matching dengan mencocokkan faktor internal dan eksternal dengan SWOT atau juga dengan BCG atau EA dan SPACE. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan, di mana menggunakan QCPM untuk memilih strategi terbaik secara kuantitatif. Selanjutnya ada strategi Safari atau Mintzberg, di mana Mintzberg menyebutkan strategi sebagai proses yang tidak linear dan kompleks. Dan ada 10 pendekatan yang meliputi perencanaan desain, lalu perencanaan, posisi pasar, kewirausahaan, pembelajaran, kekuasaan, budaya, dan juga lingkungan. Dan pendekatan ini tuh menekankan bahwa tidak ada satu cara tunggal dalam perumusan strategi. Terakhir ada perbedaan antara strategi korporat dengan strategi bisnis atau strategi dasar. Strategi korporat adalah rencana perusahaan atau rencana besar perusahaan untuk menentukan bisnis apa yang akan dijalankan oleh perusahaan dan kemana arah perusahaan tersebut. Sedangkan strategi dasar atau bisnis adalah cara perusahaan untuk bersaing di pasar, seperti dengan harga yang murah atau kualitas produk yang semakin bagus atau bahkan layanan yang semakin baik. Dan yang terakhir, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat.